Oke, kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke pertemuan week ke-6 untuk mata kuliah Production Logging. Jadi untuk di week ini kita akan membahas review materi minggu lalu. Kemudian kita akan lanjut dengan materi tentang pengukuran tekanan menggunakan strain gauge transducer sama vibrating crystal transducer. Oke, minggu lalu kita belajar apa? Enggak, 2 minggu lalu, sebelum libur, belajar apa materinya? Ngukur apa? Apa, ayo? Ukur itu ya, kalau nggak salah, density ya. Gara-gara ada apa campuran dua fasa kan. Jadi kemarin kita ngukur tentang nukleus, tapi kita nggak pakai ini sih. Kita pakai yang lainnya. Salah satu alatnya, satu nuclear fluid density tools ini menggunakan prinsip gamma ray ya. Jadi dia menembakkan gamma ray ke aliran di dalam tubing itu, kemudian dia mendetek apa hasil responnya. Kalau gamma ray yang diberikan intensitasnya sama, berarti atau banyak sama kayak yang dari sumbernya, berarti densitasnya kecil. Kalau gamma ray yang terdeteknya kecil, malah densitasnya cukup besar. Oke, jadi keuntungan gamma ray sini dia dibandingkan gradiometer, dia tidak terpengaruh dengan yang pertama itu friksi atau gesekan, gesekan dari fluidanya ke alatnya, kemudian deviasi atau sumurnya mengalami kemiringan gitu ya. Karena kan kalau yang kemarin kan kita harus koreksi kemiringannya ya, karena yang terbaca oleh alat ukur sama kedalaman aktualnya itu beda. Tapi kalau gamma ray ini dia tidak terpengaruh oleh dua hal itu. Oke, teman yang kekurangannya adalah yang diukur sama gamma ray itu adalah rata-rata, bukan tiap aktualnya. Jadi kan karena kita nembakin secara kontinu si gamma ray dari source-nya, ntar yang terbaca ya nggak langsung aktual tapi rata-ratanya. Sehingga ntar yang dapat juga di situ rata-ratanya. Oke, ini kemarin kita udah bahas. Jadi ada gambar resource-nya di sini. Gambar resource-nya nanti mana ya? Oh, ini dia. Jadi dia akan menembakkan ke aliran fluida yang di dalam tubingnya. Nanti akan didetek oleh eh, detektor di sini. Nanti yang didetek adalah kelemahan atau gambar yang berbeda, sumbernya berbeda sama yang di sini. Kelemahan itu akan di convert ke density. Oke. Nah, prinsipnya sama kayak kalau kalian belajar di fisika dasar itu hamburan Compton ya. Jadi kayak tadi kita menembakkan gambarnya, gambarnya akan diserap sebagian oleh fluid tersebut, kemudian sebagian lagi akan dihamburkan. Nah, yang kita deteksi adalah yang hamburannya. Oke. Nah, ntar dari hamburan tersebut kita akan ukur electron density dari fluidanya. Nah, itu kita bisa mengukur densitas fluidanya. Ini juga udah kemarin. Nah, kita menggunakan gambarnya dari cesium 137. Kemudian, nah ini ya detektornya. Tingkat akurasinya cukup baik, 0,1 gram per centimeter kuadrat, artinya dia bisa mengukur sampai 2 angka belakang koma gram per cc. Tentang ukuran juga dia antara 0,2 sampai 1,2 gram per cc. Kemudian untuk casing yang bisa diukur adalah dari 5 sampai 12 inch. Ini adalah spesifikasi dari pengukuran gambarnya menggunakan nuklir pengukuran densitas menggunakan nuklir gamma ray. Kemudian yang kedua untuk mengukur density dengan menggunakan kapasitansi ya, kapasitor. Itu kerjanya dia memanfaatkan yang namanya kontrak elektrik dari kapasitor. Jadi ntar diganti dengan bahan tertentu. Karena yang membedakan air sama hidrokarbon salah satunya adalah kontrak elektriknya. Kalau air dia punya kontrak elektrik yang cukup besar, sedangkan hidrokarbon cuma sekitar 6.
Jadi kita akan mencari kotak dielektrik dari aliran tersebut. Nah, nanti kita akan ubah menjadi densitas fluidanya. Oke, cuman ini harus dikalibrasi untuk mengkonversi dengan water cutting. Nah, biasanya ini akan baik kalau water cut-nya itu nggak terlalu tinggi, nggak lebih dari 30%. Karena kalau udah 90%, itu udah dominan airnya ya, sehingga pasti air yang terbaca pasti akan lebih ke arah airnya. Jadi ini perlu diperhatikan untuk pengukuran kapasitansi menggunakan pengukuran densitas menggunakan kapasitansi. Ya, jadi ini seperti ini alatnya. Kalau rangkaian listriknya seperti ini analogi. Ini ya. Ini ada resistor sama ada kapasitor. Kapasitor dibikin paralel. Nah, di sini yang kita mau ukur adalah ini. Kapasitasnya dari mixture fluid yang diwarna hijau ini. Nah, ini adalah kita mau ukur berapa kapasitansi dari fluida yang masuk ke dalam sini. Oke, ini hubungannya. Ini frekuensi ya. Nah, ini kita bisa ngebedain dari frekuensi juga. Frekuensi untuk darah, untuk air, dan untuk minyak. Oke, ini perhitungan matematikanya. Karena ini kita menggunakan kapasitor paralel, kapasitor bentuknya silinder, maka kita menggunakan C-nya C untuk kapasitor silinder ya. Ini ada di fisika dasar. Nah, ini C total kita paralelkan. Nah, ini ntar kita mau mencari nilai kapasitas ini. Oke, ini matematikanya. Oke, nah untuk pengukuran flow meter dengan densitas fluid itu kita akan perlu yang namanya slip model ya. Karena kita tahu eh, si aliran minyak sama air itu kan dia punya berat yang berbeda sehingga pasti akan laju alirnya ke atas juga pasti akan berbeda. Ini akan kita akan lihat slip modelnya. Nah, ini kita menggunakan bubble flow model ya. Jadi modelnya sebenarnya nggak seperti ini kalau aktualnya, tapi ini model sederhananya. Jadi kita mengasumsikan bahwa aliran itu dibedakan jadi dua fasa, fasa yang lebih ringan, dalam hal ini adalah fasa minyak, dan fasa yang lebih berat, fasa air. Nah, karena minyak lebih ringan dibanding air, maka logikanya dia akan memiliki kecepatan yang lebih besar ya ketika dia naik ke permukaan. Nah, perbedaan kecepatan antara fluida yang bersifat lebih ringan dengan fluida yang lebih berat itu namanya slip velocity atau slippage velocity atau kecepatan slipnya. Jadi VS itu adalah kecepatan dari oil yang naik ke atas dikurang kecepatan dari water. Nah, bubble flow model itu seperti ini. Kan aktual seperti ini ya. Ini aktualnya. Jadi minyak dan air itu berada di satu kumpulan seperti ini. Tapi dengan konsep bubble flow model, kita seolah-olah menyederhanakan jadi seperti ini. Jadi kayak terpisah gitu antara water sama oilnya. Maka untuk itu kita perlu yang namanya besaran namanya water hold up atau berapa persen air yang ikut naik dalam airan tersebut. Oke. Jadi YW ini water hold up, kalau YO itu oil hold up ya. Jadi mirip kayak eh, apa? Kayak apa? Water cut kan bedanya dia dia bukan itu ya. Jadi dia ini hold up tuh yang ikut naik ya. Jadi dia mirip kayak water cut, tapi water cut kan dia yang ada di pori ya. Kalau ini dia yang ikut mengalir. Tapi secara konsep dia sama ya. Kalau di total tuh sama dengan satu. Oke, nah total flow rate kan kita asumsikan terdiri dari dua 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 fasa air sama oil. Maka kita punya seperti ini. Ki totalnya adalah campuran dari Ki oil tambah Ki water. Oke, nah karena fasa air itu dan fasa water itu dibedakan, jadi kita bisa lihat seperti ini. Laju alir dari water, water hold up-nya dikali luas penampang dikali VW-nya adalah kecepatan, maka akan jadi laju alir dari water. Nah, kalau yang oil kita IO-nya itu kita ganti sama 1 min YW ya.
kok nggak kebaca akhirnya. Oke, nah jadi seperti ini, cuma diganti aja, jangan harusnya YO ya, cuman YO sama aja satu min YW, maka dapatlah seperti ini. Nah kalau kita nah VO sendiri kita ganti sama sleep velocity-nya. Kalau kita akan punya seperti ini kalau kita kaliin biasa, nah sehingga kalau kita masukin ke key total tadi, ini yang water, ini yang oilnya, oke. Nah kita akan punya kecepatan waternya, dan kita akan punya key waternya. Nah, kalau kita kondisi di mana Q waternya 0, berarti kita bisa bilang Q totalnya sama dengan QO. Kita punya seperti ini. Oke. Nah, QO ini adalah key yang light ya, yang lebih ringan, dapat berupa oil atau gas. Dalam hal ini bisa kita pakainya oil, kita prosesnya oil aja. Oke. Nah, ini di sini ini luas penampang dari si alirannya ya. Nah, ini yang perlu diperhatiin ntar satuannya ya. Kemarin kita udah coba ya masukin ini. A itu efektif area for hold up measurement karena jadi kenapa dia ada kayak gini? Nah, karena kan ntar kita akan masukin masukin alat logging kan sehingga area aliran dia akan berkurang yang semula diameternya adalah pipanya, pipe-nya, tapi gara-gara ada alat logging maka dikurangi dengan diameter alat loggingnya. Itulah. Nah, ini satuannya inch. Nah, ini konversinya ya. Jadi ini untuk mengkonversinya konversi dari menjadi feet kuadrat. Jadi ntar si A ini satuannya adalah feet kuadrat. Ini inch, jadi ntar feet kuadrat. Nah, jadi hati-hati di sini nih. Juga tuh kalau kita masukin ya, karena VS itu satuannya biasanya feet per second ya. Nah, ntar makanya ntar dapatnya feet pangkat 3 per second nih. Jadi ntar harus lihat satuan ya. Memang kita udah konversi satuannya ya, jadi harus hati-hati. Jadi jangan cuma langsung masukin ke dalam rumusnya aja, tapi harus dilihat juga dengan satuan. Oke, nah water hold up kita bisa dapatkan dari respon gradiometer. Oke, jadi kan kita tahu ya, rho yang terbaca dari gradio itu campuran dari rho fluidanya. Maka sama aja YW water hold up dari raw water ditambah ini Y0 atau 1 min YW dari oilnya. Kita bisa dapat YW itu adalah rho yang terbaca oleh gradio dikurangin rho oil, raw water dikurangin raw oil. Nah, raw oil sama raw water itu saya didapatkan dari fluid sample ya. Waktu kita ngambil sampling fluida dari dalam apa dalam tubingnya itu. Jadi kita dapat berapa YW-nya. Nah, kalau untuk mengetahui slip velocity-nya, kita pakai tabel ini aja. Jadi ini adalah density difference, perbedaan densitas antara fluidanya. Sekarang kita pakai oil sama water, berarti raw water dikurangin raw oilnya. Ini slippage velocity-nya, ini water hold up-nya. Kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan PS-nya kita pakai grafik ini. Sedangkan untuk mendapatkan water hold up-nya kita menggunakan data dari gradiometer. Kemarin kita udah sempat latihan kan ya, yang waktu yang ini ya, 2 minggu lalu. Jadi udah paham ya. Jadi untuk yang ini. Kemudian kita akan mengukur tentang tekanan. Oke, jadi tekanan di sini sebenarnya kita udah sempat sih ngukur tekanan waktu bab sebelumnya ya. Nah, ini di review kembali. Nah, ini pengukuran tekanan ada banyak cara untuk mengukur tekanan. Nah, biasanya kita menggunakan transducer untuk mendeteksi tekanan yang ada di dalam lubang sumur. Jadi transducer itu kayak sensor tapi sedikit beda konsepnya ya. Nah, jadi dia mengubah fenomena fisis menjadi fenomena listrik ya, atau sinyal listrik. Jadi dia mengubah fenomena fisisnya menjadi sinyal listrik. Nanti yang kita dapatkan di sini adalah sinyal listriknya, berupa biasanya arus atau tegangan. Oke, nah jadi secara logika, berarti kalau status ini menghasilkan sinyal listrik yang kuat, berarti indikator bahwa tekanan yang diterima oleh si transducer tersebut juga besar. Maka kita dapat mengkonversi menjadi tekanan yang diterima oleh transducer. Oke, nah
Jadi pengukuran tekanan ini kita untuk mengetahui secara akurat tekanan di dalam lubang sumur ya, dan juga tekanan eh, dan perubahan tekanannya ketika ada aliran atau flow rate. Oke, nah ini salah satu pengukur tekanan dengan menggunakan strain gauge transducer. Di sini menggunakan konsep resistor ya, jadi ada resistornya yang dipasang di sensor, sehingga ntar resistor itu akan berubah nilainya sensitif terhadap regangan atau perubahan panjang dari kawatnya. Ada nggak ya gambarnya? Kayaknya ada. Nah, ketika sensor mengalami perubahan regangan dalam hal ini ya, jadi ada meregang karena tekanan tersebut, maka resistor akan memanjang. Kan waktu itu kan tahu ya, waktu di fisika dasar, resistansi itu ada hubungan sama panjang kawat ya, yang rho L per A kan. Ketika L-nya berubah, maka nilai resistansi juga berubah kan. Kalau rho kan konstannya. Jadi tadi akan mengubah nilai resistansi. Nah, jadi itu ya konsepnya. Ini GF, ini delta R ini perubahan resistansi per resistansi awal, perubahan panjang per panjang awal. Oke, ada gambarnya nggak ya? Oh ini gambarnya, ini gambarnya. Nah, ini. Jadi seperti ini kira-kira ya, strain gauge transducer. Jadi di sini ada transducernya buat mendeteksi perubahan tekanannya. Ini pressure mount-nya, biasanya ini yang menerima tekanan ya. Nanti dia akan, emang sih perubahannya nggak terlalu signifikan, tapi ntar dia akan berubah si panjang dari kawat ini karena ada tekanan di sini. Nah, jadi seperti itu ya, data ada perubahan ini, dia akan mendeteksi perubahan tersebut sehingga akan mengirimkan sinyal atau sinyal listrik ke alatnya, sehingga akan melihat terjadinya perubahan. Oke, jadi kalau kalian lihat tadi udah lihat dari gambarnya, nah itu dia terdiri dari kawat itu di kayak kabel seperti ini ya, kawatnya di sini. Jadi dia berupa lilitan kabel yang dilihat di sebuah tabung sensor ya. Nah, tekanan yang diterima sender akan mengubah nilai resistansi dari eh, kabel tersebut karena kabelnya berubah panjangnya, walaupun cuma sedikit, tapi karena ini lebih apa pengukurannya eh, akurat, jadi dia lebih walaupun perubahan dikit tapi tetap mengalami perubahan. Oke, ini juga menggunakan konsep jembatan Weston yang mungkin kalian pernah dipelajarin di fisika dasar ya. Jadi dia menghasilkan output berupa tegangan yang merupakan fungsi dari tekanan yang diterima oleh transistor. Seperti saya bilang kan dia akan berubah karena resistansinya juga berubah. Nah, tekanan dari transistor ini, tegangannya dari transistor ini akan bervariasi terhadap suhu untuk setiap tekanan konstan. Jadi kalau tekanannya konstan juga bisa berubah nih. Jadi makanya kita perlu koreksi suhunya. Jadi suhunya perlu dikoreksi sehingga yang kita ukur benar-benar adalah perubahan tekanan. Jadi ada status ini bisa berubah juga. Suhu kan tahu ya kalau suhunya meningkat kan kawat juga bisa melar ya, bisa perubahan memuai gitu kan ya. Jadi bisa karena suhu, bisa karena tekanan. Nah makanya ntar perlu dikoreksi ketika dalam perhitungannya, yaitu koreksi dalam suhunya. Sehingga yang terukur tuh benar-benar akibat dari perubahan tekanannya. Oke, nah ini untuk menghitung nilai tekanan dari data dari apa? Dari alat tersebut kita harus menyelesaikan polinom order 3 dari respon transducer. Jadi seperti ini. Jadi ntar tekanan terhadap itu fungsi dari voltage ya. Jadi kita mengubah voltage menjadi tekanannya. Ini, nah ini adalah sensor koefisiennya. M, MG, MH, MI, MJ itu sensor koefisien. Tergantung alatnya, ntar bisa dikasih tahu di alatnya. Nah ini adalah voltage-nya. Voltage yang terukur oleh si alat ukurnya. V1, V kuadrat, V. Nah jadi dia dia bisa menghubungkan antara voltage dengan tekanan. Nah, sensor koefisien yang M ini, MG, MH, MI, sama MJ itu, nah ini yang merupakan fungsi dari temperatur. Nah, nilainya itu yang berubah terhadap temperatur. Nah, persamaannya seperti itu, seperti inilah. Jadi ini kelihatan ya, kecil banget.
Ini pokoknya ini untuk menghitung yang ini nih, Mg, Mh, Mi, Mj, kita menggunakan resistansi yang R-nya nih. RT, RT kuadrat, RT sama MI 0. Kan tadi kan kalian tahu kan, di situ tuh ada resistansi dari kawatnya itu ya. Nah, itu dipakai buat mengukur sensor precisionnya. Oke, nah resistance value dan satuan ohm. Oke, nah keuntungan dari sensor transducer gauge trend ini adalah tingkat akurasi yang cukup baik. Ada nggak sih tadi bel? Jadi kalau kita lihat, bukan ya, ini mah gauge factor. Jadi dia akurasi dalam pengukuran tekanannya cukup baik dibanding yang lain. Sensitivitas suhu dia tidak terlalu signifikan, walaupun berpengaruh karena dari resistansinya itu. Kemudian stabilitas jangka panjang dan respon dinamisnya cukup baik juga. Kekurangannya adalah dia terhadap getaran, dia bisa terpengaruh. Resolusi pengukurannya juga kecil, jadi tidak terlalu bagus. Kemudian respon pengukuran tekanannya juga terbatas, jadi dia ada range tekanan yang bisa dia ukur. Jadi kadang kalau tekanan kita di atas itu dia nggak bisa mengukur tekanan yang sesuai. Kemudian tekanan yang tersedia itu dia untuk ini dia terbatas ya, jadi dia nggak cuman di 5 kilo PSI, 10 kilo PSI, sama 20 kilo PSI saja untuk tekanan yang bisa diukur. Nah, kemudian ada lagi transducer yang lain, yaitu alpha gauge transducer. Di sini bedanya, kalau tadi kan dia menggunakan kawat ya sebagai resistor untuk mendeteksi tekanannya. Kalau di sini dia menggunakan lapisan film. Jadi resistansinya bukan berupa kawat tapi berupa lapisan film. Kayak apa ya? Lapisan tipis film lah. Nah, keuntungannya stabilitas jangka panjangnya bagus, akurasi sangat baik. Nah, dia untuk range suhu tinggi dia bagus karena dia tidak terpengaruh terhadap suhu. Nah, kekurangannya outputnya rendah, berarti dia cuma bisa mengukur tekanan-tekanan yang nggak terlalu tinggi ya, dan biayanya mahal ya, lebih mahal dibandingkan yang strain gauge transducer. Kayak ini kira-kira, tadi kok nggak ada ya? Ini nggak ada ya? Oke, ini kira-kira ini spesifikasi untuk alpha gauge transducer ya. Pressure ratingnya cuma bisa sampai 17.000 psi, akurasinya sampai 17 psi, terus resolusinya cuma sampai 0,1, temperature ratingnya sampai 175 degree ya, Celsius. Jadi dia bisa sampai temperatur tinggi karena pengaruh suhunya mungkin tidak, bahkan tidak terpengaruh suhu untuk sensor yang ini. Nah, kemudian sensor transducer yang lain adalah vibrating crystal transducer. Jadi kalau di sini, kalau tadi kan yang pertama menggunakan konsep perubahan substansi dari kawat tersebut ya akibat tekanan ataupun akibat suhu karena dia akan berubah panjang. Kalau yang kedua dia masih sama konsepnya, cuman bedanya resistornya berupa lapisan film. Nah, kalau yang ketiga ini dia memanfaatkan resonansi atau getaran. Getaran yang ada di kristal ini. Jadi dia ada kristalnya yang dia akan bergetar, akan beresonansi pada frekuensi resonansi oleh alatnya. Nah, ketika ada stres, ada tekanan dari luar, dalam hal ini dari dalam tubingnya ya, maka kristal yang terjadi itu akan beresonansi dengan frekuensi yang berbeda dengan frekuensi dari alat. Nah, akan terjadi pergeseran frekuensi. Nah, besarnya pergeseran frekuensi ini akan sebanding dengan besar stres atau besar tekanan dari luar. Jadi kalau yang ini yang dia deteksi adalah perubahan frekuensi resonansinya dari alat dan dari detektor ketika dia di dalam lubangnya. Nah, keuntungannya akurasinya cukup tinggi, resolusinya juga cukup baik, bisa jangka panjang. Kekurangannya adalah dia sensitif terhadap suhu tinggi, berarti nanti nggak bisa dipakai untuk suhu yang tinggi ataupun harus dikoreksi ya dalam hal suhunya. Kemudian biayanya cukup tinggi juga bila dibandingkan dengan
alat yang lain. Nah, hubungan antara tekanan dan frekuensi merupakan fungsi dari temperatur. Jadi ntar waktu kita dapat, ntar yang kalau ini kan yang dapat adalah frekuensi ya, frekuensi dari kristalnya, frekuensi resonansinya. Nah itu akan berhubungan sama tekanan dan dia akan terpengaruh oleh temperatur. Nah ketika tekanan akan meningkat, maka frekuensi juga akan meningkat. Nah tapi kalau temperaturnya eh, meningkat, dia akan menurunkan frekuensi. Jadi ntar nggak, jadi kita harus dikoreksi dengan temperatur juga supaya frekuensi ini itu akibat tekanan aja ya, bukan akibat temperaturnya juga. Oke, nah ini maksimum pressure-nya cuma sampai 12.000 psi ya, jadi dia lebih lebih di bawah dibanding yang alpha tadi ya, alpha strain transducer tadi ya. Nah untuk temperaturnya cuma sampai 300, 350, tapi ini Fahrenheit. Kalau tadi kan 350 degree ya, ini berarti dia cuma sekitar berapa ya, 300 juga ke mungkin dibagi ya mungkin sekitar 100-an ini. Jadi dia nggak terlalu tinggi untuk apa temperaturnya. Kemudian resolusinya tapi bagus ya kalau resolusi dia 0,01 psi. Kalau tadi kan kalau nggak salah berapa psi ya? Kalau yang alpha tadi itu resolusinya cuma 1 psi ya, oke. 0,1 berarti dia cuma bisa sampai satu akar belakang koma. Tapi kalau yang ini dia lebih detail sampai 0,01. Jadi dia bisa mengukur sampai 0,01 belakang koma. Kemudian ini ya tekanannya cuma sampai 200 sampai 11.000 aja, maksimum 12.000. Jadi kalau dalam range range tekanan sendiri dia nggak terlalu tinggi, cuma dari 200 sampai 11.000 psi aja. Oke, nah, ini koreksi kayaknya ya. Ini koreksi itunya, koreksi temperaturnya. Oke, nah ini alatnya seperti ini. Jadi di dalam sini tuh ada kayak kristal quartz ya. Quartz itu kayak pasir pasir gitu ya, kristal. Nah, ntar dia akan, nah ini resonator, ini buat bergetar, buat menggetarkan si kristal di sini. Nah, kalau tidak ada tekanan dari luar, harusnya frekuensi getaran kristal akan sama kayak frekuensi dari resonatornya. Tapi ketika ada tekanan dari luar, maka kristal ini akan bergetar dengan frekuensi yang berbeda dengan frekuensi resonatornya. Nah, itu yang kita ukur. Yang kita ukur adalah perbedaan frekuensi getarannya. Oke, ini skema alatnya ya. Skema alatnya, pokoknya dia mengukur tekanan apa tekanan dengan dari perubahan frekuensi. Nah, pengukuran tekanan juga selain dipakai untuk mengukur tekanan ketika dalam sumur yang sudah ada alirannya, juga biasanya kita pakai untuk mengukur adanya skin damage, ya. Skin atau kerusakan dari lubang sumurnya bisa karena macam-macam ya. Nah, ini bisa kita lihat dari tekanannya. Oke, seperti ini. Nah, ketika terjadi kelihatan nih, oke, ada damage gitu ya, maka akan terjadi eh, perubahan tekanan yang tidak tidak seharusnya. Oke, nah yang seperti ini kira-kira ya, ketika ada eh, ada skinnya, ini yang warna merah ini ada skin nih, yang yang biru ini yang seharusnya, ini ada skinnya. Nah, maka jadi kita bisa melihat dari perubahan tekanannya juga. Oke, nah ini apa sih? Baca kecil banget apa ya? Oh iya, oh enggak ini ini kalau nggak ini kalau bentar, yang ini kalau nggak ada skin, ini ada skinnya. Jadi tekanannya itu akan berbeda ya ketika ada skinnya. Seperti itu. Oke. Nah, oh udah habis berarti. Oke, jadi itulah kira-kira untuk pengukuran eh, tekanan di week ke-6 ini. Jadi kita udah mengukur apa aja dari awal? Yang pertama itu kita mengukur apa sih saya lupa. Velocity ya, apa flow rate ya. Kita mengukur flow rate yang satu fasa kan ya. Satu fasa dulu, kemudian
Setelah itu apa? Apa lagi sih lupa saya. Pokoknya spinner kan floret ya, spinner floret yang satu patah kan. Kemudian density ya, gradiometer kan, gradiometer, density dari si aliran itu kita ketika terjadi alirannya itu dua fasa, kemudian di kita juga udah dicampur ya, yang dari spinner sama dari gradiometer dicampur buat mengukur berapa key on-nya atau key oil-nya. Kemudian ini adalah pengukuran tekanannya. Oke, jadi itu untuk sampai ke week ke-6. Kita minggu depan tuh UTS kan ya? Iya. Iya kan? Tapi kita masih tanggal 1 nih, berarti kita itu bilang hari apa? Sabtu ya? Nah, Sabtu tuh jam, lupa saya, taruh cek dulu. Jam 10 ya. Oke, jadi karena Sabtu itu kan berarti udah week ke-7 ya, sesuai dengan SAP yang kita udah bikin, berarti Sabtu kita quiz satu aja ya, quiz Sabtu. Jadi Sabtu jam 10 berarti ya, 10 sampai jam 11.40 berarti ya. Kita akan adain quiz satu untuk production logging karena udah minggu ke-7. Karena minggu depannya udah UTS kan. Seperti itu. Kayak ada yang tanya nggak sampai sini? Ada yang tanyain? Memang kan mau ke kampus Sabtu. Nggak ada. Sabtu online. Oke, jadi untuk Sabtu kita quiznya terpaksa online. Soalnya awal saya kayaknya hari ini karena kan libur ya kemarin ya. Jadi saya cuma bisa ganti magnumnya doang. Ini nggak bisa saya ganti. Ya udah jadinya kita untuk yang minggu ini masih kuliah, tapi Sabtu kita quiz online aja deh. Quiz online di kampus aja. Oke? Oke, ada pertanyaan nggak tahun ini? Nggak ada. Jadi untuk bahan UTS minggu depan dari week awal week 1 sampai week 6 berarti ya. Kalian tunjukkan kita pakai buat quiz. Ntar sistemnya offline. UTS-nya wajib offline katanya kalau di yang reguler. Close book juga. Oke, jadi kalian pelajarin aja untuk materi dari semuanya ada di slide. Harusnya sih ya, saya belum bikin juga sih. Oke, terus apa lagi ya? Ruangannya kayaknya sih, ntar saya cari ruangannya deh. Ruangannya pasti kalau quiz, kalau UTS nggak kayak gini. Kayaknya soalnya mepet ini ya. Kayaknya di kelas ntar ruangannya. Kayak lagi tanya nggak? Untuk minggu ini sama buat minggu depan UTS ada tanya? Kalau saya sih nanti tetap dipakai kertas. Kayaknya sih kertas ya. Nggak tahu ini kan soalnya baru ya. Biasanya kan online terus kayaknya kertas deh. Soalnya diwajibkan online berarti kayaknya kertas. Kayaknya. Jadi kayaknya sih kayak kayak tahun-tahun sebelum COVID berarti kertas kayaknya. Kemungkinan. Saya juga belum belum pernah nyobain karena sekarang diwajibin online jadinya kertas kayaknya. Kayak lagi tanya? Nggak ada? Oke, jangan lupa untuk absensi. Apa? Kalau kalkulator Kautor boleh lah. Pak boleh. Jangan, HP mah jangan. HP tuh kan buka Google udah semua. Jadi kalkulator boleh bawa kalkulator yang benar-benar kalkulator ya, yang fisik kalkulator bukan kalkulator handphone. Kalau handphone canggih-canggih ya, bisa bisa buka apa aja. Kalkulator di handphone juga bisa bisa ngitung sendiri, bisa ngerjain sendiri. Jadi kalkulator biasa aja. Oke, kalau nggak ada pinjam aja ke temen. Pasti banyak lah ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Udah? Kayaknya semua pada ngambil Magnum kan ya? Iya. Oke, ntar kita tulis Magnum. Ruangannya ntar saya cari dulu. Nggak mungkin sini sih kalau quiz. Pasti di ruang kelas. Oke? Oke, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan untuk week ke week ke-6 ini kita sudahi saja. Nanti slide-nya saya kirim ke grup aja ya. Oke, mari semuanya.